اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam babut targhib fi makarimil akhlaq, bab motivasi untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hadis yang akan kita bacakan pada subuh hari ini diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada semuanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billahi, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila ada sesuatu menimpamu, fala taqul, maka jangan katakan law anni fa'altu kana kadza, law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, andaikan aku melakukan demikian maka akan terjadi demikian dan demikian. Walakin qul, akan tetapi hendaknya kamu mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, inilah ketentuan dan takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki maka Dia akan kerjakan. Fa inna law taftahu amal syaitan, sebab ucapan andai kata ini akan membuka amalan bagi syaitan. Akhrajahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadits ini diantara hadits yang mengumpulkan banyak kebaikan dan mengumpulkan banyak faedah dan manfaat. Makanya dia termasuk dari jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
namun mengandung makna yang sangat luas dan faidah-faidah yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana ada mukmin yang kuat, maka di sana ada mukmin yang lemah. Iya. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Menunjukkan bahwasanya iman itu kadang dia kuat dan kadang dia melemah pada diri seseorang. Iman itu akan kuat manakala ia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan iman itu akan melemah manakala dia melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran di dalam agama. Dan ini tentu dari perkara yang dimaklumi bersama. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan wa fi kullin khairun. Sekalipun mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, tetapi pada kesemuanya ada kebaikan. Pada kesemuanya ada kebaikan. yakni mukmin yang lemah baik dan mukmin yang kuat juga ada kebaikannya. Kenapa? Ya karena selama keimanan ada pada diri seseorang, ya, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Sekalipun orang beriman yang kuat imannya itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya membandingkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bolehnya membandingkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena amalan-amalan mereka boleh jadi berbeda. Dan ilmu yang ada pada diri mereka boleh jadi berbeda dan bertingkat-tingkat. Maka boleh membandingkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yakni dari sisi derajatnya di dalam agama. Tentu orang yang lebih berilmu lebih mulia daripada yang tidak berilmu. Tentu yang beramal lebih mulia daripada yang tidak beramal. Dan orang yang amalnya banyak serta baik lebih mulia daripada amalannya yang kurang, orang yang amalannya kurang atau tidak baik dalam beramal. Iya. Maka ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan apa yang dimaksud dengan kekuatan di dalam hadis ini, bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apa makna kekuatan di dalam hadis ini? Kata para ulama ada dua maknanya. Ada dua maknanya. Yang pertama, kekuatan iman itu sendiri, yaitu kekuatan batin. Nah, dan yang kedua adalah kekuatan lahir atau kekuatan fisik. Iya. Ini dua kekuatan yang ditafsirkan oleh para ulama. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk mempersiapkan dua kekuatan itu, kekuatan lahir dan kekuatan batin. Kekuatan lahir Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum atau wa a'iddu mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah semampu kalian dari kekuatan. Ini maksudnya kekuatan fisik, yakni ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
disuruh mempersiapkan kekuatan fisik. Nah, dan juga terkait dengan kekuatan iman, dan ini tentunya dari perkara yang sangat banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Nabi SAW. Kekuatan batin, kuat imannya, kuat di dalam menahan hawa nafsunya, kuat di dalam menahan amarahnya, kuat di dalam menahan syahwatnya. Iya. Dan Nabi SAW pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukan orang yang tidak pernah kalah dalam bergulat. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala dia marah. Ini dia punya kekuatan untuk bisa menahan amarahnya. Itulah hakikat orang yang kuat. Iya, kuat batinnya, kuat di dalam menahan nafsu dan amarahnya. Dan orang yang menahan amarah itu menunjukkan kekuatan iman dan jiwa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karenanya mukmin yang kuat bukan sekedar kuat dari sisi fisiknya, tapi kuat dari sisi imannya. Dan kekuatan iman ini lebih penting dari sekedar kekuatan fisik. Iya. Karena kalau kekuatan fisik itu didapati bahkan bukan hanya dari orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir mungkin ada di antara mereka dan banyak di antara mereka yang kuat-kuat fisiknya. Tetapi ketika iman tidak ada, maka orang tersebut tidaklah dinyatakan sebagai orang yang kuat secara hakiki. Orang yang kuat, yang betul-betul kuat itu ketika imannya kuat terlebih dahulu. Iya, ketika imannya kuat terlebih dahulu. Dan itu yang paling penting daripada sekedar kekuatan fisik, kekuatan raga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, demikian pula kuat di dalam menahan hawa nafsu. Nah, makanya orang yang lemah dalam artian ia tidak bisa menahan hawa nafsunya dan menahan syahwatnya, disebutkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlun nari khamsatun. Penduduk neraka itu ada 5 golongan. Salah satunya adalah ad-dha'if alladzi la sughra lahu. Di antaranya adalah orang yang lemah yang tidak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Orang yang lemah yang tidak punya kekuatan di dalam menahan hawa nafsunya. Itu kata Nabi SAW dikatakan sebagai orang yang lemah. Iya. Maka sekali lagi kekuatan iman ini dari perkara yang penting untuk diusahakan terlebih dahulu ya sebelum kekuatan fisiknya. Ya, ada orang bersemangat berolahraga bagus, mengolah fisiknya, mengolah badannya bagus, tetapi dia tidak menjaga hatinya, dia tidak menjaga pandangannya, dia tidak menjaga dirinya dari hawa nafsu dan syahwat. Iya, dia hanya mementingkan kekuatan fisik, tetapi dia tidak menghiraukan dan tidak memperhatikan kekuatan batinnya. Padahal itu yang paling penting. Nah, kalau seorang sudah kuat batinnya dan di samping itu dia juga mengusahakan kekuatan fisiknya dengan banyak berolahraga dan seterusnya, ini yang terbaik. Itu yang lebih baik lagi. Iya, maka jangan sampai demi mengusahakan kekuatan fisik dia mengorbankan kelemahan batinnya. Dia tidak menghiraukan kekuatan batinnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga terkadang karena kekuatan iman, fisik itu bisa menjadi kuat. Iya, karena kekuatan iman apa? Fisik terkadang bisa menjadi kuat. Iya, makanya kalau kita lihat bagaimana
dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Iya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika berperang. Ada di antara mereka yang baru gugur ketika 70 tebasan pedang ada di badannya, baru gugur. Nah, artinya dengan sekali tebasan belum gugur mereka. Ini kan menunjukkan kekuatan fisiknya. Dan itu karena dasar imannya yang sangat kuat. Sehingga dengan keimanan yang kuat akan melahirkan kekuatan-kekuatan fisik. Iya. Kenapa? Ya karena memang asalnya kekuatan itu berasal dari dalam hati. Kalau hati sudah kuat, maka akan menguatkan badan dan akan menguatkan fisik seseorang. Akan menguatkan fisik seseorang. Iya. Ya makanya seseorang penting untuk mengusahakan kekuatan imannya ya dengan melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalamnya, bertawakal kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Iya. Dan di dalam hadis menunjukkan adanya penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Dan tentu di sana ada sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba. Dan di antaranya adalah kalau ia menguatkan keimanannya. Dan dari tafsiran yang kedua yaitu dia juga menguatkan fisiknya setelah menguatkan imannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kekuasaannya. Tidak serupa dengan cintanya makhluk. Tidak serupa dengan cintanya makhluk. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu mengusahakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada hamba. Iya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian kata Nabi, wa fi kullin khairun, dan pada kesemuanya ada kebaikan. Iya, pada kesemuanya ada kebaikan. Artinya mukmin yang kuat baik, mukmin yang lemah juga baik. Sebab iman masih ada pada dirinya. Sebab iman masih ada pada dirinya. Sepanjang iman itu ada pada diri seseorang, maka dia memiliki kebaikan. Dia memiliki kebaikan. Iya. Sekalipun lemah imannya. Sekalipun lemah imannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya asal kebaikan itu ada pada iman. Asal kebaikan itu ada pada iman. Iya, selama ia beriman kepada Allah, maka merekalah yang lebih baik daripada orang-orang kafir yang tidak beriman. Iya. Sekalipun orang kafir tersebut mungkin kita merasa kagum terhadapnya, kita merasa rendah di hadapannya, tetapi kalau dia tidak beriman, maka tidak ada kemuliaan dan kebaikan pada dirinya. Sehingganya tidak pantas bagi seseorang untuk terkagum-kagum dengan orang kafir. Orang mukmin itu jauh lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Mukmin, seorang budak yang beriman. Ini seorang budak tapi dia beriman, kata Allah, khairun min musyrik. Dia lebih baik daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun kalian merasa kagum dengan orang musyrik tersebut. Walaupun kalian merasa kagum dengan orang musyrik tersebut. Iya. Maka mukmin yang kuat itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah
dan mukmin yang lemah lebih baik daripada mereka yang tidak beriman dan tidak ada imannya sama sekali. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu turun naik. Iman itu turun naik, dan bisa saja ada orang yang habis keimanannya dan membatalkan keimanannya, yang tadinya beriman kemudian menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, entah karena ucapannya, karena perbuatannya, atau karena keyakinan-keyakinan yang menyimpang yang ada pada dirinya. Nah, makanya di sana ada mubtilatul iman, perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Iya. Kemudian setelah Nabi menyebutkan hal ini, Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfauk." Bersemangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu. Bersemangatlah terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Ini 3 kalimat diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 3 kalimat ini sebenarnya sangat luas makna dan kandungannya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Seorang muslim dituntut untuk bersemangat. Seorang muslim dituntut untuk giat di dalam melakukan amalan-amalan dan pekerjaan, bersemangat di dalamnya, terlebih apa yang bisa memberikan manfaat bagi dunia dan agama kita. Iya. Jadi dia usahakan semua aktivitas yang dia kerjakan itu bisa bernilai ibadah. Walaupun apa yang dia kerjakan tersebut mungkin dari amalan-amalan dunia. Tidur misalnya, makan, minum, bekerja, itu kan amalan-amalan dunia. Tetapi seorang mukmin yang cerdas, dia akan menjadikan amalan-amalan biasa itu bisa bernilai ibadah. Yaitu ketika dia niatkan, bukan sekedar tidur biasa, bukan sekedar makan dan minum biasa, bukan sekedar bekerja hal yang biasa, tetapi bisa bernilai ibadah ketika dia meniatkannya. Makanya seorang ketika makan misalnya, ketika minum, kalau dia niatkan makan dan minumnya tersebut untuk menguatkan badannya supaya bisa beribadah kepada Allah dengan hal tersebut, maka dia makan dan minum bisa bernilai ibadah. Demikian pula kalau dia tidur dia niatkan ya untuk mengistirahatkan badannya, untuk memberikan hak pada badannya supaya dia tidak kelelahan, kecapeannya hilang, dan dengan itu dia bisa semangat kembali beribadah, maka tidurnya bisa bernilai ibadah. Demikian pula pada saat dia bekerja ya untuk menafkahi dirinya atau untuk memberikan ya kepada keluarganya ya dari nafkah yang wajib bagi dirinya, maka tidaklah dia bekerja ya bahkan meneteskan keringat dari kerjaannya, melainkan itu bisa bernilai ibadah. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau seorang meniatkan dengan amalan biasa, dengan niat-niat yang baik, maka amalan biasa, pekerjaan biasa bisa bernilai ibadah. Iya. Dan walhamdulillah pintu ibadah itu dibuka lebar untuk kita. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Iya. Terlalu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lakukan. Ya, tinggal kitanya lagi. Apakah mau kebaikan itu, mau mengajar kebaikan itu ataukah tidak? Adapun pintu kebaikan itu dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri umat Islam ya, mereka itu beramal dengan suatu amalan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat lagi.
Ya, dan itulah perbandingan antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyerukan, ya, siapa yang ingin bekerja dari mulai pagi sampai menjelang zuhur. Dari pagi sampai menjelang zuhur, ya, sekitar 6 jaman. Nah, maka baginya dapat upah 1 qirat. 1 qirat itu seperti 1 gunung emas. Nah, maka pekerjaan tersebut diambil oleh orang-orang Yahudi. Mereka bekerja, kemudian mereka dapat gajinya 1 qirat, yaitu 1 gunung emas. Kemudian disuruhkan lagi, siapa yang bekerja dari mulai zuhur sampai menjelang asar, maka dia dapat 1 qirat. Dia dapat 1 qirat. Maka diambillah pekerjaan tersebut oleh orang-orang Nasara. Mereka bekerja dan dapat 1 qirat, yaitu 1 gunung emas. Kerjanya dari zuhur sampai asar. Kemudian Allah berfirman lagi, barang siapa yang bekerja dari mulai asar sampai menjelang maghrib, maka dia dapat 2 qirat, 2 gunung emas. Dan pekerjaan itu diambil oleh umat Islam. Pekerjaan itu diambil oleh umat Islam. Mereka bekerja dari asar sampai menjelang maghrib dan dapat 2 qirat, 2 gunung emas. Maka Yahudi dan Nasara protes. Loh, kenapa pekerjaan kami lebih banyak, lebih lama, lebih berat, tetapi gaji kami cuma 1 qirat, sementara umat Islam kerjanya lebih singkat, hanya antara asar dengan sampai maghrib, tidak terlalu lama waktunya. Dan juga dari sisi beratnya, ya tentunya lebih ringan orang bekerja dari asar sampai maghrib. Kenapa? Karena waktu-waktu mendung ketika itu, waktu-waktu apa? Waktu-waktu matahari sudah mulai kurang, ya, bersinar. Dalam artian sudah mulai teduh. Nah, dan dia dapat gaji 2 qirat, 2 gunung emas. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami menzalimi kalian? Aku tidak menzalimi kalian. Jadi kalian sudah diberikan ketentuan, kesepakatan, dan kalian terima. Terus apa yang aku berikan kepada umat Islam, itulah karunia atau keutamaan yang aku berikan kepada mereka. Itulah karunia dan keutamaan yang aku berikan untuk mereka. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dari umat Islam, mereka melakukan amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita tidak heran manakala melihat sebagian dari amalan-amalan soleh itu dikerjakan, ya, ringan dia sebenarnya, tetapi pahalanya berlipat ganda. Nah, seperti misalnya 2 kalimat itu. Jadi kalau kita mau berzikir, ya ikhwah, hendaknya kita berzikir dengan 2 kalimat ini. Kata Nabi, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisani, sangat ringan di lisan, sakilatani fil mizani, sangat berat dalam timbangan, habibatani indar rahmani, dan dia sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. 2 kalimat itu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalau berzikir dengan 2 kalimat ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, kita bisa ucapkan pada saat kita berjalan, pada saat kita berkendaraan, pada saat kita duduk, pada saat kita berbaring, ya kan? Karena zikir kepada Allah itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kau zikir baik saat berdiri, saat duduk maupun saat berbaring. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini 2 kalimat ringan kan? Tapi kata Nabi apa? Sangat berat dalam timbangan. Kalimatnya sangat apa? Sangat berat dalam timbangan. Kemudian dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ini menunjukkan kepada kita, ya, betapa mulianya, ya,
Kalimat-kalimat ini ringan dia di lisan, tetapi sangat berat dalam timbangan amalan. Makanya seorang muslim dia perlu mengusahakan amalan-amalan kebaikan, ya, yang dengannya dia bisa mendapatkan kebaikan lebih banyak lagi. Makanya disebutkan, ya, terkait dengan sholat misalnya, sholat 5 waktu yang kita kerjakan, itu kan nilainya sama dengan 50, bukan pahalanya. Kalau pahalanya setiap amalan seperti itu, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau sholat itu bukan dilipat gandakan pahalanya saja, tetapi sholatnya memang diukur sama dengan 50. Jadi kita kerjakan satu sholat itu bukan pahalanya jadi 10, tetapi sama dengan 10 sholat. Dipahami ini? Jadi satu sholat itu sama dengan 10 sholat, bukan pahalanya, tetapi sholatnya. Sehingga 10 sholat yang kita kerjakan dari satu sholat tadi, itu yang dilipat gandakan menjadi 10 lagi. Nah, ini kan luar biasa. Karena memang sholat itu asalnya diwajibkan 50 sholat kan. Kemudian diringankan sampai jadi 5. Tetapi 5 ini sama dengan 50. 5 ini sama dengan 50. Satu kita kerjakan sama dengan 10 sholat. Dan itu yang dilipat gandakan jadi 10. Jadi kali 10 lagi, jadi 100. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya, harus bersemangat. Ya, seorang muslim itu, ya, mereka bukan orang yang pemalas. Nah, mereka bukan orang yang pemalas. Seorang muslim itu orang yang bersemangat. Karena kalau orang pemalas, itu bukan sifat orang beriman. Itu sifatnya orang-orang munafikin. Ya, lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya orang munafik, diantaranya pemalas. Innal munafiqina yukhadi'unallaha. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah akan balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka orang munafik berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan sangat malasnya. Jadi orang munafik orang yang pemalas. Nah, makanya orang yang malas-malas sholat, nah itu terjangkiti sifat munafik, kemunafikan. Qamu kusala. Mereka berdiri dengan sangat malasnya, kata Allah. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Jadi beramal tidak ikhlas, tetapi ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, maka sekali lagi, mukmin adalah orang yang bersemangat. Seorang mukmin adalah orang yang bersemangat di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Iya, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah engkau, kata Nabi, terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepada kamu. Nah, ya, karena seorang mukmin itu sadar bahwa di dunia itu kita harus mempersiapkan amal-amal kebaikan yang sangat banyak sebelum nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang pasti kita akan berjumpa dengannya. Sementara ketika itu sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Makanya Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbekal dengan amal kebaikan yang bisa membuat kita berbahagia melihatnya tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Dan harus kita ingat bahwasanya nanti di akhirat sana hanya ada 2 golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada satu golongan di dalam surga dan ada satu golongan di dalam neraka. Ini harus kita sadar. Wa minkum syaqiyyun wa minkum sa'id. Hanya ada 2 manusia ketika itu. Ada manusia yang berbahagia dan ada manusia yang sengsara. Nah, ada orang yang wajahnya berseri-seri dan ada orang yang wajahnya, ya, gelisah, ketakutan, dan dihantui dengan
ancaman-ancaman yang akan membinasakan dirinya. Hanya ada 2 golongan saja. Iya, makanya perlu kita mempersiapkan ya bekal-bekal yang terbaik sebelum nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu nantinya akan menyesal. Semuanya akan menyesal. Ya, bahkan kata Nabi SAW, andaikan ada manusia yang semenjak lahir dia beribadah sampai dia meninggal, ibadah terus. Andaikan itu saja yang dia kerjakan, dari kecil dia ibadah sampai dewasanya dia ibadah, kata Nabi, maka kelak di hari kiamat dia pun akan menyesal. Ya, kalau yang seperti itu aja menyesal, bagaimana lagi dengan kita? Iya, bagaimana lagi dengan kita? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin," ya, tidak ada seorang pun dari manusia di akhirat nanti illa wa huwa nadamun, kecuali nanti dia akan menyesal. Kecuali nanti dia akan menyesal. Ya, ditanyakan kepada Nabi, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa penyesalannya itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "In kana muhsinan nadamun." Ya. Kalau dia termasuk dari orang yang baik, dia menyesal. Allah yakunas dadud. Mengapa dia tidak lebih memperbanyak amal kebaikannya? Itu orang baik menyesal. Wa in kana musian, dan kalau dia termasuk orang yang buruk, kana nadamun Allah yakuna naz'un. Maka dia menyesal. Mengapa dia tidak bertobat sebelum meninggal? Iya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan umur, manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena umur itu tidak lama, ya. Waktu itu cuma sebentar. Maka kalau kita sia-siakan berkubang dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sendiri yang akan merugi nanti pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah. Nah, setelah kita bersemangat melakukan amal kebaikan, jangan lupa minta tolong sama Allah. Jangan lupa minta tolong sama Allah, karena kita itu lemah. Ya, manusia itu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan fisiknya, mengandalkan kecerdasannya, kepintarannya, kehebatannya dalam beramal. Ya, dia perlu minta pertolongan kepada Allah. Dia perlu apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan minta pertolongan kepada Allah ini menunjukkan ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Tawakalnya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian wala ta'jas, dan jangan merasa lemah. Iya. Jadi perlu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Nah, yakni seseorang dituntut untuk senantiasa bertawakal. Iya. Berusahanya pun harus disertai dengan tawakal kepada Allah. Makanya kurang tepat ya kalau ada orang berkata begini. Ya, kita berusaha dulu, berusaha. Sisanya serahkan sama Allah. Sisanya kita tinggal tawakal kepada Allah. Jadi seakan-akan sebelumnya belum bertawakal. Berusaha dulu baru terakhir bertawakal. Itu keliru. Ya, seorang itu bertawakal dari awal, bukan setelah berusaha sisanya dia tawakal. Ya. Tetapi tawakal itu dari awal. Seorang itu memang bertawakal dari awal memang. Nah, bukan sisanya baru tawakal. Itu seakan-akan awalnya tidak tawakal, nanti pas penghabisan baru tawakal. Tidak. Yang namanya tawakal itu hendaknya menyertai setiap amalan kita. Yang namanya tawakal itu hendaknya senantiasa menyertai amalan kita. Jadi dari awal bahkan sampai penghabisan tawakal kepada Allah. Jangan yang sisa-sisa baru tawakal. Iya. Jangan yang sisa-sisa baru apa? Tawakal. Artinya orang itu begini. Ketika dia sudah berusaha bekerja keras, mengusahakan kebaikan, mengusahakan hal yang bermanfaat untuk agamanya atau untuk dunianya, maka ketika sudah full usahanya di situ, maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan
memutuskannya. Iya. Makanya manusia itu kan dituntut untuk berusaha dulu. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihi salam untuk bisa selamat. Beliau disuruh buat perahu. Padahal Allah mampu untuk menyelamatkan Nabi Nuh tanpa perahu. Tetapi disuruh buat perahu karena disuruh berusaha dulu. Iya. Lihat Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika mau melahirkan putranya Nabi Isa, itu kan Maryam berbaring di bawah pohon korma. Nah, kemudian disuruh goyangkan pohon korma itu. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban jadiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, goyangkan dahan batang pohon korma itu. Niscaya wahai Maryam akan berjatuhan kurma-kurma yang muda kepada dirimu. Padahal kita tahu pohon kurma itu lebih kuat dari pohon kelapa. Ya. Kalau cuma digoyangkan baru lebih besar pohon batangnya daripada pohon kelapa. Kalau cuma digoyangkan, tidak mungkin bisa jatuh buahnya. Iya. Kalau yang pernah lihat pohon korma ya, coba bisa tidak digoyangkan batangnya, kemudian jatuh buahnya? Tidak akan bisa. Harus manjat dulu, diambil, baru bisa dapat kormanya. Nah, apalagi ini tenaga wanita, ya kan? Maryam. Ya, tidak disebutkan Maryam itu punya kekuatan yang kuat, bisa menggoyangkan ya seperti Nabi Musa ya. Kalau Nabi Musa memang diberikan kekuatan. Kalau Nabi Musa sekali tinju orang bisa mati. Itu kalau Nabi Musa. Kalau Maryam tidak seperti itu. Tenaga wanita, dan ketika itu dia sedang berada dalam kondisi yang berat, mau melahirkan. Tentu lebih lemah lagi kan? Lihat di sini kalau kita renungkan ayat itu ya. Bagaimana Maryam, dia seorang wanita dalam posisi mau melahirkan, disuruh goyangkan pohon kurma supaya jatuh. Dan ternyata jatuh memang. Jatuh kurma tersebut. Beliau bisa memakannya. Nah, padahal secara dipikir secara akal tidak mungkin bisa. Tapi demikianlah, orang itu dituntut untuk berusaha. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Nah, jadi tidak ada tawakal tanpa usaha. Demikian pula berusaha harus disertai yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka setelah kita minta pertolongan kepada Allah, jangan merasa lemah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Mukmin itu punya cita-cita yang tinggi. Iya, punya cita-cita yang tinggi. Tidak mudah goyang dia dan tidak mudah putus asa. Dikarenakan ada sesuatu yang menghampiri dirinya. Iya, karena hidup ini terus berjalan. Jangan hanya karena sedikit goncangan hidup, kemudian dia futur, kemudian dia putus asa, kemudian dia tidak semangat lagi hidup. Ini orang lemah yang seperti ini. Ya, mukmin itu apapun menimpa dirinya, masalah apapun, dia tetap berjuang dan terus berjuang, berusaha dan terus berusaha. Ya, tidak merasa lemah dengan keadaan-keadaan yang menghampiri dirinya. Nah, dia terus kuat dan kuat. Ya, mukmin seperti itu. Nah, dan cita-cita harus digantung setinggi langit. Ya, makanya ada penyair Arab berkata, kun rajulan rijluhu fis thara wa hammatuhu himmatihi fis suraya. Jadilah kamu seorang laki-laki, kakinya menapak di bumi, cita-citanya dia gantung di atas langit. Artinya orang mukmin itu punya cita-cita yang tinggi. Ya, di dalam agama tentu saja, bukan hanya di dalam dunia. Nah, di dalam agama dia punya cita-cita yang tinggi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Nah, kemudian di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan ya tentang perkara ya yang berhubungan dengan masalah takdir. Kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu menimpa dirimu, fala taqul, jangan katakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau ada sesuatu menimpa dirimu, jangan kau katakan andai kan aku melakukan begini, niscaya akan begini dan begitu. Jangan katakan begitu. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallah, inilah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki
maka dia akan kerjakan. Fa inna law taftahu amalas syaitan. Karena ucapan law, andai kata, ini bisa membuka pintu bagi setan. Bisa membuka pintu bagi setan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ya, Nabi SAW mengingatkan kalau ada sesuatu musibah menimpa dirimu. Ya, ini dari perkara yang kita tidak akan bisa lepas dari kehidupan ini. Jadi ada saja kadang masalah menghampiri kita. Ada saja mungkin musibah yang kita dapatkan. Kadang itu musibahnya besar, kadang musibahnya kecil. Nah, maka dituntun oleh Nabi, kalau kita mau tetap istiqomah ketika ada musibah yang menghampiri, sehingga apa? Musibah itu tidak menyurutkan semangat kita, tidak membuat kita putus asa dalam hidup. Orang kalau sudah tak punya iman, ada musibah menimpa dirinya, ada sebagian orang yang menempuh jalan pintas, bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu tidak ada iman. Tapi kalau dia berada dalam keimanan, musibah itu akan dia jadikan sebagai pelajaran dalam hidup. Ya, ini yang namanya masalah itu akan menghampiri kita. Tetapi masalah itu bukan membuat kita lari darinya, tetapi membuat kita lebih dewasa lagi. Ada pengalaman hidup. Oh, saya dulu pernah ditimpa yang seperti ini dan saya bisa menghadapinya. Ya, sehingga ketika ada musibah yang lebih besar lagi, dia akan lebih ringan merasakannya. Atau bahkan ada musibah yang lebih ringan daripada musibah yang dulu pernah dia rasakan, akan terasa lebih ringan lagi. Iya. Nah, makanya kalau misalnya ada musibah menimpamu, ya, salahnya manusia, mereka mengucapkan ucapan andai kata. Nah, ini ucapan andai kata itu tidak boleh. Tetapi maksudnya ucapan andai kata yang itu seakan-akan menolak takdir Allah. Seakan-akan apa? Menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang apa namanya dilarang di dalam agama. Ini misalnya ada seorang misalnya ditimpa suatu musibah. Iya. Kemudian dia bilang begini, coba andaikan kau tadi tidak pergi, kamu tidak akan kecelakaan. Ya. Nah, sekarang kamu pergi, ya kecelakaan kamu. Nah, itu kan seakan-akan apa? Menolak apa yang Allah timpakan pada dia, itu takdir. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ucapkan andai kata di posisi yang seperti itu. Itu haram hukumnya berdasarkan hadits ini. Jangan kau katakan begitu. Iya. Ini sama dengan ucapannya apa? Orang-orang munafik. Iya. Mereka berkata, "Lau qa'adu hahuna ma qutilu." Ketika para sahabat berperang dan di antara mereka ada yang terbunuh. Orang munafik berkata apa? "Lau qa'adu," andaikan mereka tidak perang, andaikan mereka duduk aja di sini, tidak ikut perang, hahuna ma qutilu, mereka tidak akan terbunuh, kata orang munafik. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Mereka ucapkan andai kata mereka tidak ikut perang, niscaya mereka akan selamat, niscaya mereka tidak akan mati. Nah, ya padahal yang namanya kematian dan kehidupan itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi bukan maknanya orang itu berpasrah diri ya. Tetap dia tempuh jalan-jalan keselamatan. Tetapi kalau sudah terjadi, maka jangan ucapkan andai kata begini, andai kata, jangan. Jelas ini? Nah, bedakan ucapan andai kata mimbabil ikhbar saja. Kalau hanya sekedar mengabarkan. Iya, yang seperti ini boleh. Nah, yang seperti ini boleh. Ini sekedar mengabarkan saja. La istaqbaltu mastadbartu. Seperti ucapannya Aisyah radhiyallahu anha, la istaqbaltu mastadbartu, andaikan aku bisa mengulang kembali, ya. Ini sekedar mimbabil ikhbar. Jadi dahulu yang memandikan Rasulullah SAW, jenazahnya Rasulullah adalah para sahabat laki-laki. Nah, disebutkan bahwasanya Aisyah berandai-andai, ya, mimbabil ikhbar saja. Seandainya saya dulu bisa mengulang, maka yang memandikan Nabi itu bukan para sahabat laki-laki tetapi istri-istri beliau. Karena seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya, begitu pula sebaliknya. Iya. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula kalau misalnya kita berandai-andai ingin melakukan amal soleh, nah itu boleh juga. Misalnya dia bilang begini, andaikan saya punya uang, niscaya saya akan pergi haji, saya akan pergi umrah. Nah, ini boleh yang seperti itu.
Itu kan berandai-andai untuk kebaikan. Andaikan saya punya ini dan itu, niscaya saya akan lakukan amal kebaikan begini dan begitu. Ini boleh. Yang tak boleh kalau apa? Sudah terjadi musibah, baru dia berkata, andaikan kau tetap di sini, niscaya kau tidak akan kecelakaan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi larang, jangan ucapkan andai kata begini dan begitu kalau sudah terjadi musibah, tidak boleh. Walakin kul, tapi yang kau ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti dia akan kerjakan. Mengapa tidak boleh ucapkan andai kata? Fa inna law taftahu amalas syaitan. Sebab ucapan andai kata itu akan membuka amalan bagi syaitan. Ucapan andai kata itu akan membuka amalan bagi syaitan. Maksudnya apa? Dia akan mengingkari takdir Allah nantinya. Dia akan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala nantinya. Iya. Jadi tidak akan ridho dengan takdir Allah. Padahal ketika ada musibah yang menimpa kita, kita disuruh untuk sabar. Kita disuruh untuk sabar. Itu wajib hukumnya. Ya, lebih daripada sabar adalah ridho. Ridho dengan takdir Allah. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Ya. Karena kalau sabar itu dia tahan. Dia tahan, ya. Dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang haram, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang haram. Itu namanya sabar. Bedanya dengan ridho, orang yang ridho ketika ditimpa musibah, ya, maka dia merasa sama saja. Ada musibah atau tidak ada musibah, itu sama pada dirinya. Tidak membuat dia bersedih dengan kesedihan yang bagaimana, tidak, biasa saja. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi daripada sabar, yaitu ridho. Iya, yang wajib itu adalah sabar. Dan yang lebih tinggi daripada ridho apa? Syukur. Itu lebih tinggi lagi. Dia ditimpa musibah justru dia bersyukur. Ya, padahal kan kalau bersyukur itu kan kalau dapat nikmat kan. Nah, ada orang mukmin yang lebih hebat tingkatannya. Yaitu apa? Ketika ada musibah dia justru bersyukur. Kenapa kok bisa bersyukur ketika ada musibah? Ya, karena dia memahami hakikat musibah. Hakikat musibah itu adalah kebaikan. Ya kan? Hakikat musibah adalah kebaikan. Kenapa? Dengan ditimpanya musibah, orang beriman itu kalau dia tidak melakukan perbuatan yang haram, dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala dan akan digugurkan dosanya, ya kan? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala ada hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah, penyakit, kesedihan, gundah gulana sampai duri yang menusuk. Duri yang menusuk kata Nabi, melainkan itu akan menjadi penggugur dosanya. Jadi kalau misalnya kita tersandung batu di jalan misalnya, sakit kita rasa, itu bisa menjadi penggugur dosa. Kalau kita tidak berkeluh kesah, ya, tidak melakukan perbuatan yang haram setelah dapat musibah. Justru itu menjadi penggugur dosa. Nah, kalau orang paham hakikat musibah, dia bukan malah berkeluh tetapi justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan ditimpa musibah. Kalau Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, dia akan ditimpa musibah. Loh, bagaimana itu? Kok bisa Allah inginkan kebaikan, dia malah ditimpa musibah? Kenapa? Karena dengan musibah itu menggugurkan dosa. Disitulah kebaikannya, ya kan? Orang sakit misalnya bisa menjadi penggugur dosa. Nah, makanya kita ucapkan orang yang sakit la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya itu? La ba'sa tidak masalah. Tahurun penggugur dosa, mensucikan dosa insyaallah. Bayangkan, orang mukmin itu sakitnya saja bisa dapat pahala, bisa menggugurkan dosa. Nah, itulah
seorang mukmin kalau dia sadar, ya, semua perkara ini, semua kehidupan itu terasa indah sebenarnya. Apapun yang menghadapi dia dapat nikmat, tentunya lebih syukur lagi kepada Allah, ya kan? Nah, orang kalau mukmin, ya, kalau dia dapat musibah saja bersyukur, bagaimana kalau dia dapat kenikmatan, ya kan? Musibah saja dia syukuri. Iya, itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, jangankan dapat musibah, dapat nikmat, kadang dia masih sedih, kadang dia masih ngomel, kadang dia masih kurang. Itu kalau orang sudah tidak ada iman atau kurang imannya. Tapi kalau orang beriman, subhanallah. Nah, sampai Nabi katakan apa? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang beriman itu. Kullu umurihi khairun, semua perkaranya baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairallah, kalau dia ditimpa atau mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallah, kalau ditimpa suatu musibah, suatu masalah, dia sabar, maka itu baik bagi dirinya. Maka orang beriman dalam kondisi apapun dia tetap bahagia. Iya, dia tetap bahagia. Mau kaya, mau miskin, dia tetap bahagia. Kenapa? Semua itu dia jadikan sebagai apa? Hal yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Iya, orang beriman seperti itu. Sehingga apa? Semua kondisinya baik, apapun masalah yang menghadapi dan menghampiri dirinya. Ya, sehingga dengan memahami perkara-perkara ini, hidup itu akan terasa indah. Hidup itu akan lebih bermakna. Hidup itu akan lebih bermakna. Ya, kenapa? Kalau semuanya itu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadits ini sekali lagi tentu hadits yang sangat panjang kalau kita mau jelaskan, ya, syarahnya, tetapi mudah-mudahan poin-poin yang tadi kami sebutkan bisa memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu agama kita terkait dengan masalah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengilmui dan mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita dapatkan di subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.